itu namanya kompleks, permasalahannya kompleks. Contoh kekomplekannya itu adalah ini seperti perusahaan besar. Tadi yang saya ceritakan, Unilever. Unilever itu sangat kompleks sekali. Ya, sangat kompleks sekali. Maka setiap saat itu seorang manajer di situ tuh dia berpikir bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dari munculnya permasalahan-permasalahan yang timbul. Ya. Kemudian apalagi selain kompleks. Kemudian informasi sekarang itu sangat banyak. Ya kan? Coba HP kalian yang Android, berapa grup WA-nya? Berapa setiap hari grup WA itu muncul informasi? Dari informasi yang tidak berguna sampai informasi yang berguna. Iya kan? Ada nggak di grup WA kalian yang informasinya berguna? Atau sebelum sampai berguna atau tidak berguna, berapa banyak informasi yang masuk ke grup kalian atau ke WA kalian? Coba, biasanya kalau bangun tidur ngeceknya WA atau wudhu, sholat subuh dulu. Kalau bangun tidur, kalian yang dicari HP dulu atau langsung kamar mandi, ambil air wudhu, ya, sholat malam atau sholat subuh dulu. Subuhnya kamar mandi dulu. Duduk ya, ngecek HP dulu ya. Kalau telat kamar mandi dulu. Kalau nggak telat berarti ngecek HP dulu ya. Bisa jadi kalian ngecek HP dulu nih. Ngecek HP, ngecek WA, ngecek status teman, ya itu kan. Baru dulu. Nah, di HP kalian banyak sekali informasi. Kalian dari pegangan HP, kalian buka WA informasi, kalian buka link internet informasi. Tapi dari semua itu hanya sedikit yang berguna, biasanya seperti itu. Yang lain sampah. Nah, maka dari banyaknya kompleksitas dan banyak informasi inilah seorang manajer itu perlu sebuah alat untuk menganalisa bahwa informasi itu betul atau tidak, bisa digunakan atau tidak, bermanfaat atau tidak. Ya, maka sangat penting kita memiliki kemampuan analisis kuantitatif. Ya. Kemudian apalagi yang menjadikan seorang itu atau manajer itu perlu teknik kuantitatif. Nah, ini contohnya ya ada bank besar, apalagi bank ya, bank itu rumit juga, ya, pelanggannya banyak, cabangnya banyak, dan uangnya juga banyak. Contoh lagi itu ini adalah perusahaan retail ya, dia menggunakan metodologi OM, operational management atau tadi manajemen science untuk membuat keputusan tentang manajemen hubungan pelanggan. Pelanggan itu penting nggak dalam bisnis? Mungkin. Pelanggan sangat penting, ya. Pelanggan sangat penting. Nah, perusahaan itu ketika dia menjalin hubungan dengan pelanggan, dia akan menganalisa sesuai dengan karakternya. Ada pelanggan yang karakteristik dari sisi pendapatan. Ya, dilihat dari sisi pendapatan, ada pendapatan rendah, pendapatan menengah, pendapatan tertinggi. Ada dilihat dari sisi pendidikan, pendapatan berpendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ada dilihat dari sisi sisi umur ya. Ya, ada pelanggan berumur 0 sampai sekian tahun, sampai yang tua. Nah, mereka dalam menganalisanya pasti berbeda-beda.
Nah, ketika dia pergi dan analisa, dia ketika dia menciptakan produk juga akan berbeda-beda dari sisi kemasannya, dari sisi dari sisi kemasannya, rasanya, tampilannya, itu akan berbeda-beda. Ya. Contoh, kalian pernah makan roti? Ya pernah ya. Iya. 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 Berapa harga roti yang kalian makan? 10.000. 10.000, siapa yang 10.000? Aku Ustaz. Tapi kos 10.000. Yang 2.000 siapa? Saya Tantowi. Yang 2.000 belinya di mana, Tantowi? di warung tetangga. Warung tetangga. Kalau yang Safiko 10.000 belinya di mana? Di toko Ustaz. Di Toko toko. roti. Bakery. Toko bakery ya. Ya. Kenapa yang 10.000 tidak dijual di warung tetangga, Safiko? Karena dia beda kualitas. Beda kualitas. Karena konsumennya beda. Nah, karena konsumennya beda. Ya. Kalau masalah kualitas, si yang 2.000 pun untuk meningkatkan kualitas sama dengan yang 2.000 bisa. Kan kualitas kan kemauan dari kita kan, tapi dia adalah beda. Dia bagi mereka itu ada ceruk, ada segmen yang belum bisa dijangkau oleh orang yang jualan roti 10.000, yaitu yang pengen makan roti tapi punya pendapatannya hanya untuk cukup membeli roti yang 2.000. Bukan Tantowi ya. Tantowi itu menghidupi warung tetangga ini. Tapi Safiko juga tetap menghidupi pekerja-pekerja yang ada di toko roti itu gitu kan. Jadi kita jangan merasa bersalah ya membeli sesuatu bukan karena salah tempat. Karena beda pelanggan. Nah, ini nanti akan kita hadapi dalam bisnis. Ya, dalam bisnis akan kita hadapi. Gorengan yang harganya 2.000 pasti di abang-abang yang biasa. Tapi ada gorengan yang harganya satu ininya adalah 8.000. Sama, beda pelanggan. Ya, beda pelanggan. Nah, kalau kita ngomongin begini, ada harga pasar enggak? Kalau kita ngomongin begini, ada harga keseimbangan pasar enggak? Adanya di mana? Ini ada yang 10.000 juga laku, yang 2.000 juga laku, ada harga keseimbangan pasar enggak? Jadi keseimbangan harganya roti di mana? Di 2.000 atau di 10.000? Di 5.000. Di 5.000. Bisa dapat dari mana kok harga baru 5.000? Nggak ada keseimbangan. Kan nggak ada harga roti yang 5.000. Nggak ada harga keseimbangan. Teorinya berarti benar atau salah? Teori di pengantar ekonomi benar atau salah? Ada harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang diminta oleh pembeli dan yang ditawarkan oleh penjual. Itu harga keseimbangan, ya kan? Nah, ini beda ini. Ini ada yang 2.000 tetap laku, ada yang 10.000 tetap laku. Jadi ada harga keseimbangan nggak di sini? Pusing ya kuliah sama saya ya. Seru kan? Seru Ustaz. Ya, saya mengajak kalian biar berpikirnya lebih ini, jangan teorinya begitu. Tapi ada nggak kan seperti ini kan? Contoh lagi, satu cangkir kopi di warteg berapa? Satu cangkir kopi di warteg 6.000. 6.000. Satu cangkir kopi di mana itu? Starbucks ya? Starbucks berapa? 22. Ya, 6.000 sama 22. Jauh ya. Bahkan ada yang 50.000. Berarti tidak ada dong keseimbangan pasar.
Berarti tidak ada yang sembilan pasar. Ada nggak? Ada nggak keseimbangan pasar? Nggak ada Pak Ustadz. Hah? Ada nggak? Pasarnya beda sendiri, Tat. Pasarnya beda sendiri. Nggak ada, Tat. Nggak ada, Tat. Nggak ada. Kok nggak ada? Kalau nggak ada, apa yang kita pelajari? Berarti ada tetap. Kan kita pelajari kan. Fundamental banget lagi itu ilmu itu di ilmu ekonomi. Pasti dipelajari semua ilmu ekonomi itu tentang ngomongin harga keseimbangan. Ya. Kan harusnya yang kalau pakai hukum permintaan ya, pakai hukum permintaan mengatakan kan kalau harga naik maka barang yang diminta berkurang. Kalau harga turun maka barang yang diminta adalah naik. Harusnya kalau dalam harga keseimbangan 10.000 itu akan hilang di pasaran. Roti 10.000. Yang kuat ya orang akan karena dari permintaan hukum permintaan orang semuanya akan membeli yang 2.000. Meninggalkan ya kan? Harusnya seperti itu. Tapi faktanya tetap 10.000 ada, 2.000 tetap ada. Jadi ada nggak harga keseimbangan? Tetap ada harga keseimbangan. Karena harga keseimbangan itu hanya bermain pada pasar persaingan sempurna. Sedangkan harga roti dan sedangkan produk roti itu tidak bermain pada pasar persaingan sempurna. Iya kan? Iya, Tat. Iya, tidak bermain pasar persaingan sempurna. Mereka mainnya di pasar apa? Pasar monopoli, pasar oligopoli, Monopolistik. pasar monopolistik. Betul, pada pasar monopolistik. Ya, dia monopolistik dia pasar monopolistik. Ya. Monopolistik apanya? Monopolistik merek. Yang 10.000 pasti punya merek itu. Maka segmentasinya adalah orang yang cinta pada merek dan dia sudah memonopoli pada orang-orang yang merek itu. Sama seperti pilihan mobil itu sebagian walaupun dia oligopoli ya, tetapi kan pasarnya ada yang monopoli sifatnya, yang cinta banget terhadap merek tersebut, itu sudah monopolistik. Ini contoh-contoh ya. Nah, kembali ke slide lagi ya. Jadi banyak sekali variabel-variabel ketika kita mengambil keputusan tadi. Apakah kita juga memutuskan bisnis di pasar persaingan sempurna atau kita mau bisnis di monopolistik? Maka model-modelnya akan berbeda. Model yang kita gunakan pada model pasar persaingan sempurna akan berbeda model matematika yang akan digunakan pada model monopolistik. Nah, sekarang kita masuk sampai ke definisi. Apa itu kuantitatif analisis? Atau apa itu matematika bisnis? Apa itu pendekatan analisa dengan kuantitatif? Ya. Kuantitatif analisis adalah pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan. Berarti matematika ini adalah matematika yang berguna untuk mengambil keputusan para manajer. Ya. Untuk mengambil keputusan. Nah, prosesnya adalah di mana data mentah, tadi data-data yang kita peroleh, itu kita olah, yaitu data mentah diproses dan dimanipulasi menghasilkan informasi yang berguna. Ya, jadi pada kuantitatif itu adalah proses sama manipulasi. Definisi dari manipulasi itu bukan berarti membohongi. Ya. Jadi memanipulasi dalam bahasa Inggris itu bukan artinya membohongi,
tapi dia merubah dalam berbagai macam bentuk. Ya, bisa umpamanya contoh data itu tidak akan bermakna kalau dia itu berdiri sendiri. Contoh begini, tadi roti yang harganya 2.000 bisa disebut harganya kemurahan karena ada roti yang harganya 10.000. Berarti kita bisa menghasilkan informasi bahwa roti ini lebih murah daripada roti itu, gitu ya. Itu namanya dibandingkan. Tetapi kalau dia sendirian, harga roti 2.000 nggak ada pembandingnya, itu tidak ada informasi. Sebagaimana harga yang 10.000 itu tidak bisa disebut murah atau mahal atau kemahalan karena tidak ada pembandingnya. Nah, itu disebut adalah memanipulasi. Ya, kita bisa mengambil keputusan harga kita kalau kita disebut mahal atau murah kalau kita punya pembanding. Paham ya maksud saya ya? Kalau kita punya pembanding. Nah, tetapi apakah modelnya cocok membandingkan harga yang 10.000 dengan yang 2.000? 2.000 disebut lebih murah daripada 10.000. Apakah itu cocok modelnya? Belum tentu. Itu akan disebut cocok modelnya jika yang harga 2.000 itu dengan harga yang 10.000 itu dari proses produksinya, biaya harga bahan bakunya, kualitasnya itu adalah sama. Maka ketika rasa, kualitas, tekstur, lembutnya, isinya, beratnya, ya, berat gramnya, kemasan plastik, kualitas kemasan plastik atau bungkusnya, cara pelayanan itu sama, maka kita bisa membandingkan bahwa yang 2.000 itu lebih murah. Itu berarti modelnya benar, model matematikanya. Ya, paham ya maksud saya? Jadi dalam membandingkan pun ada istilah apple to apple. Ada istilah apple to apple. Kita nggak bisa bilang roti yang 2.000 itu lebih murah. Memang secara harga lebih murah, tapi kan kualitas belum, gitu ya. Makanya nggak bisa kita bandingkan. Jadi tadi kuantitatif analisa adalah pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan manajerial, di mana data mentah diproses dan dimanipulasi untuk menghasilkan informasi yang berarti. Kemudian apa itu kualitas? Kita ada dua pendekatan dalam pengambilan keputusan. Ada pendekatan kuantitatif faktor, ya faktor-faktor berdasarkan angka, ya, numerik, itu namanya kuantitatif faktor. Ada kualitatif faktor, ya. Ini adalah data dalam mendukung keputusan yang data ini tidak bersifat angka, ya, tapi dia bisa sebuah pernyataan, kalimat, ya, kata-kata, ya, seperti apa? Seperti undang-undang, kondisi cuaca, lingkungan negara, teknologi. Nah, yang ini sulit diukur memang. Sulit diukur. Yang di atas adalah yang kuantitatif bisa kita ukur karena dia angka. Tetapi walaupun sulit diukur, tapi dia tetap mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ya. Mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, kuantitatif analisis itu cara berpikirnya bagaimana? Ini cara berpikir orang yang bisa menerapkan pendekatan kuantitatif analisis. Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan ini sebagai orang yang punya skill, keahlian menganalisa secara kuantitatif. Pertama, seorang manajer itu harus bisa mendefinisikan permasalahan-permasalahan, ya, problem yang sedang terjadi di perusahaannya. Apakah nggak ada masalah? Pasti ada. Masalah itu timbul karena apa? Ada nggak? Kalian punya masalah, penyebabnya apa?
Kalian nggak punya masalah? Punya Sat. Penyebabnya apa Mana nggak masalah? beres? Karena Banyak. Kekhawatiran. kekhawatiran, Karena beres. Takutan. ada yang nggak beres. Masalah itu timbul karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya kan? Kalian kan hidup punya perencanaan dong. Nah, kalau bisa saya bangun tidur, sudah siap ada makan di meja makan, kemudian mau mandi, air hangat sudah tersedia, setelah air mandi sudah tersedia, kemudian saya mau berangkat kerja, mobil bagus dengan bensin full, supir yang berpakai baju wangi, sopan sudah tersedia, ya itu sederhana banget katanya. Tapi kan kita hidup gak linear seperti itu, ada masalah yang tidak sesuai dengan rencana. Perusahaan setiap hari itu punya rencana dalam baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek, ya, jangka panjang dan jangka pendek, dan jangka pendek kemudian di breakdown lagi dalam rencana sampai rencana harian. Ya, untuk mengaplikasikan rencana aja itu sudah masalah. Iya kan? Saya punya rencana ini. Untuk aplikasikannya itu masalah. Untuk menyelesaikan masalah cara mengaplikasikannya kita juga butuh solusi. Nah, dalam bisnis seperti itu, perusahaan punya rencana, maka rencana ini ketika diaplikasikan, maka banyak sekali prasyarat-prasyarat untuk bisa melaksanakan rencana tersebut. Dari kesiapan SDM-nya, akhirnya muter-muter seperti itu. Artinya, dari kesimpulan ini bahwa memang bisnis itu, seorang manajer itu akan menghadapi masalah setiap hari. Tentu saja ada masalah yang harus diprioritaskan, ada masalah yang tidak diprioritaskan. Ya, ada masalah yang sifatnya penting, ada yang tidak penting. Nah ini seorang manajer akan menghadapi hal-hal seperti itu. Maka dia harus bisa mendefinisikan masalahnya. Jangan sampai dia tidak tahu masalah yang sedang terjadi di dalam perusahaannya dan tidak bisa mendefinisikan ini masalahnya apa sih ya sebenarnya. Nah biasanya masalah kita mendefinisikan masalah yang terbaik itu adalah dengan melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Kalau keluar pasti ada masalah, tetapi kalau kita melihat keluar kita tidak bisa menyelesaikannya. Karena apa? Di luar jangkauan kita, ya kan? Kondisi masalah eksternal itu, eksternal perusahaan itu kan banyak ya. Contoh inflasi. Inflasi itu kan dibuat oleh lingkungan, ya kan? Kita manajer tuh nggak bisa kemudian, saya akan memutuskan inflasi harus turun di perusahaan saya, nggak bisa. Maka seorang manajer itu harus lihat ke dalam. Masalahnya apa sih? Makanya kan sesuai sekali ya bahwa seorang orang mengenal Tuhan ya, Robnya itu jika dia mengenal dirinya sendiri. Ya. Maka kita bisa mengenal perusahaan kita kalau kita tahu permasalahan perusahaan kita. Jangan kita lempar tanggung jawab. Ini kenapa penjualan kita tidak laku tahun ini karena kita ada pesaing yang baru di luar. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Kenapa penjualan kita tidak laku? Bukan karena pesaing itu faktor lain, faktor eksternal itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah faktor internal. Berarti ada perencanaan yang salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu permasalahan-permasalahannya, masalahnya apa, kita bangun model matematikanya. Kita kumpulkan, kita bangun modelnya. Oh ini loh akan seperti ini, seperti ini. Ini kalau naik maka akan berpengaruh terhadap ini. Ini kalau turun akan berpengaruh terhadap ini. Kita muncul model matematikanya. Ya. Kemudian kita kumpulkan data yang terkait dengan variabel-variabel yang kita bangun di model matematika. Ya. Sebentar, tadi yang masuk siapa?
Lili ya. Elia ya. Sebentar. Oke, dia udah masuk ya tadi ya. Nah, kita lanjut. Ya. Kemudian tadi querying input data, kita mulai mencari data dan memasukkannya. Setelah itu kita mengembangkan solusinya. Solusinya dalam quantitative analysis itu bukan solusi benar atau salah, tetapi dia ada alternatif-alternatif lain. Saya belum punya rencana. Ya. Kalau ada teman-teman Maka alternatif yang paling tepat nanti akan kita pilih dan keputusan. Setelah itu solusi dan model kita buat, mengembangkan solusi, itu solusi nggak bisa langsung kita terapkan, tapi kita uji. Jawa Barat gitu, apalagi Ya. kan jadi nama kerjaan. Biasanya kan kalau coba pengen Setelah itu baru kita analisa dan kita implementasikan. memudahkan, saya selalu yakin kalau pada saatnya Allah bilang. Nah, ini yang dimaksud adalah mendefinisikan problem. Kalau ada yang memperkenalkan Di sini manajer perlu mengembangkan pernyataan yang jelas dan ringkas yang memberikan arah dan makna terhadap langkah-langkah berikut. Ya. Langkah-langkahnya apa saja ya, memang mendesain problem itu adalah sesuatu yang paling sulit, tetapi dia paling penting. Ya. Kemudian dalam membuat sebuah ini kita harus mengidentifikasi penyebabnya yang benar-benar penyebab aslinya, yang sejati gitu ya. Jadi jangan cuma gejalanya doang, kayak orang sakit, demam. Sakit apa? Sakitnya sakit demam. Itu bukan sakit. Itu adalah dampak dari ada sesuatu gitu kan. Jadi penyebabnya dulu yang harus kita kenali apa penyebabnya. Demam itu bisa karena sariawan. Nah, sakit sariawan. Sariawan itu penyebabnya berarti apa? Kekurangan vitamin C, gitu kan? Atau demam bisa karena apa? Salah makan, keracunan, dan seterusnya. Kemudian seorang manajer harus berkonsentrasi pada beberapa masalah yang penting, ya. Dan tapi dia harus tepat. Yang penting dan dia harus tepat. Ini dalam menyelesaikan problem. Kemudian apalagi, seorang manajer harus memiliki tujuan ketika dia menyelesaikan problem. Dan tujuannya itu juga selain khusus juga terukur, yang bisa dikembangkan kemudian. Jadi ada ukuran-ukurannya. Dalam kuantitatif itu data, angka itu penting, ukuran keberhasilan juga penting, ukuran kesalahan penting. Nah, membangun model itu contohnya seperti ini dalam kuantitatif, dalam model kuantitatif itu, model itu harus realistis, kemudian dia itu representatif, ya, artinya mewakili, ya, mewakili, kemudian dapat dipecahkan dan dapat dipahami dari sebuah situasi. Contoh ini ada berbagai macam model. Kalau ini yang gambar ini adalah grafik, ya, grafik persamaan. Kemudian ini modelnya itu adalah hubungan antara sales penjualan terhadap apa? Iklan, ya. Hubungan penjualan terhadap iklan. Nah, ini persamaan matematika. Nah, ini adalah modelnya. Kemudian ada model skala untuk produksi. Ini ada skala model, ada skema model untuk produksi. Kalau skala model itu untuk memproduksi barang, dan skema model itu untuk memproduksi bangunan. Ya, bangunan atau sebuah miniatur semacam itu. Nah, yang akan sering kita gunakan adalah model-model seperti ini. Ya. Dari ketiga model, yang hasilnya akan kita gunakan itu adalah model-model persamaan. Jadi kita nanti akan dibantu dengan pelajaran ini adalah logika kita nyambung untuk membangun model. Ya. Nah, model umumnya mengandung variabel terkendali dan tidak terkendali. Jadi variabel itu ada variabel terkendali dan tidak terkendali. Nama lainnya adalah variabel terikat dan variabel tidak terikat, atau variabel dependen dan variabel independen. Dan ada parameter itu adalah angka-angkanya. Ya.
variabel terkendali umumnya variabel keputusan dan umumnya tidak diketahui. Jadi dia adalah variabel terkendali itu atau variabel terikat itu dia itu variabel keputusan. Kalau dalam matematika itu adalah y-nya. Y sama dengan tadi ya di sini, y itu variabel keputusan. Ya, variabel keputusan. Kemudian parameter tadi angka-angkanya diketahui jumlahnya yang merupakan bagian dari masalah. Jadi itu dengan model itu seperti itu, ada variabel. Ya ingat ya, variabelnya apa? Variabel keputusannya apa? Variabel terikatnya apa? Tidak terikatnya apa? Ya, parameternya data-datanya seperti apa? Parameter bisa jadi juga koefisien biasanya disebut. Ya, ada koefisien juga. Nah, bagaimana untuk mendapatkan data? Data itu dapat berasal dari berbagai sumber seperti laporan perusahaan, dokumen perusahaan, wawancara, atau kita langsung ke tempat pengukuran, atau kita ngambil sampling, ya, dengan melakukan survei sampel dari populasi. Nah, prosesnya adalah data masuk, kita proses, data yang tidak perlukan kita buang, garbage out, ya. Nah, kemudian yang mengembangkan solusi tadi ya, kalau mengembangkan solusi itu yang mana? Ini developing a solution ya, mengembangkan solusi. Solusi optimal atau terbaik untuk masalah ditemukan dengan memanipulasi model variabel sampai solusi yang praktis ditemukan dan dapat diimplementasikan. Jadi, karena data sudah dimanipulasi dengan model-model, maka kita akan mendapatkan model yang terbaik. Nah, model yang terbaik itu adalah kalau kita terapkan nanti, modelnya itu akan sesuai dengan prediksinya. Ya, sesuai dengan adanya kesesuaian antara kenyataan dengan yang diprediksi. Adanya kesesuaian antara rencana dengan implementasi. Itu namanya model yang terbaik. Ya. Jadi untuk melakukan rencana ini sekian, maka model yang terbaik seperti apa? Untuk mendapatkan target penjualan sekian atau laba sekian, ya, laba, profit itu rumusnya apa? Profit rumusnya apa? Lupa lagi. Ayo, profit rumusnya apa? Profit, benefit, profit. Pendapatan dikurangi biaya. Iya, total pendapatan dikurangi total biaya ya, total cost. Itu profit. Ya, profit adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Total pendapatan rumusnya apa? Total pendapatan rumusnya? Pendapatan Masukan. Iya, total pendapatan arti kata lain adalah pemasukan pendapatan. Rumusnya apa? laba. Rumusnya Ayo, total pendapatan rumusnya apa? Harga jual dikali jumlah produk. Iya, betul. Harga jual dikali jumlah produk. Ya. Nah, ini untuk profit itu ada dari total pendapatan dikurangi total biaya. Total pendapatan aja ada rumusnya, total biaya ada rumus. Itu rumus resminya. Belum kalau kita jumlah produknya variannya banyak sekali. Maka modelnya akan berbeda-beda. Ya.
akan berbeda-beda ya. Ini dari sini modelnya akan berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mencari model yang paling tepat untuk mencari profit yang terbaik. Jadi profit terbaik itu ini kan saling berhubungan ya kan, total biaya dengan total pendapatan akan saling berhubungan. Hubungannya ada di mana? Hubungannya dari perubahan kuantitas, hubungannya dari perubahan barang yang diproduksi. Ya, kalau produksinya naik, terjual, gitu kan, maka kalau produksinya naik, maka total biayanya akan ikut naik. Ya, karena total biaya ikut naik, karena produksinya naik, maka kalau terjual akan berpengaruh ke total revenue. Total revenue juga pun naik. Tapi, apakah dengan kedua kenaikan itu total profitnya akan ikut naik juga? Ikut naik juga nggak? Total biaya naik, total revenue naik. Apakah total profit naik? Bis total review. Total biaya naik, ya kan? Kan untuk menaikkan pendapatan, maka perusahaan akan memproduksi banyak barang dong. Karena memproduksi banyak barang, biayanya ikut naik dong. Ya kan? Berarti kan total biaya naik, total pendapatan naik. Apakah total profit juga ikut naik? Naik, Ustaz. Ikut naik. Gak naik. Terus buat apa perusahaan bikin banyak kalau profitnya nggak ikut naik? Iseng aja perusahaan bikin produk banyak-banyak tapi profitnya nggak naik. Harapannya ikut naik. Ya jawabannya tepat semua. Harapannya ikut naik. Tetapi harus cek modelnya pada tingkat seperti apa yang tepat. Karena ada namanya tingkat cost maksimum, ada tingkat revenue maksimum, ya kan? Lihat di pengantar ekonomi sebelumnya itu. Ya. Baik, sebentar di sini ada azan dulu, kita dengarkan ya. Kita dengarkan dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi harapannya seperti itu, tetapi harus kita buat modelnya. Kita buat model matematiknya. Karena ada pada fungsi biaya, itu ada namanya biaya maksimum, ada biaya minimum. Pada fungsi total revenue juga ada namanya total revenue maksimum. Ingat, di situ kalian belajar namanya marginal cost sama marginal revenue. Ya, ada marginal cost, marginal revenue. Maka ada modelnya. Apalagi kalau tadi produknya adalah macam-macam. Maka kita di sini bikin model matematikanya. Ya, bikin model matematikanya. Kita lanjut lagi.
Saya sampai jam berapa ya? Jam 1 tau. Jam 1. Oke. Baik, nanti 30 menit lagi deh. Kita selesai. Masih ada beberapa slide ini. Jadi itu mengembangkan solusi. Nah, teknik umum ketika kita mengembangkan solusi itu yang kita gunakan ada cara memecahkan persamaan. Ya, contoh memecahkan persamaan kan kayak tadi kan menentukan produksi yang paling maksimum, menentukan total maksimum itu pada Q berapa gitu ya. Pada Q berapa, pada kuantitas berapa, itu kita bisa memecahkan persamaan. Kemudian dengan trial dan error. Nah, trial biasanya kita untuk menentukan sebuah persamaan ya, persamaan kita coba-coba ya, kita coba kalau angkanya sekian, apakah hasilnya sekian atau tidak. Itu namanya pendekatan trial dan error. Kemudian ada pencacahan lengkap. Ini menggunakan simulasi. Nah, yang terakhir bisa menggunakan algoritma, yaitu serangkaian langkah mengulangi untuk mencapai solusi. Ya, algoritma itu kan biasanya kalau ya lanjut, kalau tidak ulangi. Kalau ya lanjut, kalau tidak ulangi. Nah, itu algoritma. Kemudian ada testing the solution. Ya. Model itu harus diuji. Apakah model ini akan fit ya, fit modelnya fit itu berarti sesuai, baik kalau datanya berubah atau tidak berubah, dia akan hasilnya sesuai yang diharapkan, maka ini harus diuji ya. Untuk menguji maka kita biasanya menambah data ya. Kemudian hasil model yang tadi kita buat itu harus logis, konsisten, dan mewakili situasi nyata ya. Istilahnya bukan tepat dengan situasi nyata, tetapi dia mewakili, karena belum tentu dia tepat, tetapi dia memiliki kedekatan. Makanya dalam model itu ada namanya bias atau error ya, ada errornya. Nah, error itu sangat wajar, biasa dalam dunia pemodelan matematika. Menganalisis hasil. Di sini setelah kita dapatkan modelnya, dapat hasilnya, baru kita bisa analisa. Analisa contohnya begini, kalau X-nya kita tambah, apa yang terjadi pada Y-nya? Kalau X2-nya kita tambah, apa yang terjadi pada Y-nya? Itu namanya menganalisis hasil. Yaitu menentukan berapa banyak hasilnya akan berubah jika model atau masukan perubahan data. Ya, ada perubahan data. Baru kemudian implementasi hasil ya. Nah, implementasi pun sama, akan mengalami penolakan, mengalami hambatan. Perubahan itu biasanya tidak semua orang akan terima. Ya. Ini contoh pemodelan KA di nyata, banyak yang digunakan. Ya, ini sebenarnya adalah, kalau dalam bisnis adalah otaknya, core-nya. Kalau kalian punya keahlian analisa data, ya apalagi kan sekarang ada data analis ya. Ada program studi yang khusus menganalisa data analis. Dia masuknya bagian dari statistik ya. Statistik atau matematika terapan gitu ya. Atau ilmu komputasi ya, ilmu komputer. Ya, itu laku keras sekarang. Pekerjaannya dihargai dengan sangat mahal. Ya, dengan sangat mahal. Karena apa? Ada namanya istilah adalah big data. Itu menganalisa data. Di perusahaan selama ini kan terima data banyak banget. Ya. Punya data banyak banget. Perusahaan itu dapat data sekarang dapat dari mana? Karena hasil data-data. Ada dengan cara membeli data. Ya, itu namanya yang data dijual belikan itu kan banyak ya. Itu hati-hati. Ada data dikumpulkan dari survei di konsumennya. Nah, itu yang betul, ya kan?
Nah, itu data banyak sekali. Ada data yang mengunjungi website perusahaan tersebut. Ya, ada data yang mengunjungi, datang ke perusahaannya. Kan banyak. Contoh kayak rumah makan, input datanya setiap hari berapa. Rumah makan pagi datang 110 pelanggan. Dari 10 pelanggan rata-rata memesan 3 item. Itu sudah berapa data? 3 kali 10 udah 30 data, ya. 30 data. Nah, dari 30 data itu harganya macam-macam. Ya. Dari 30 data dari harga yang macam-macam tersebut, ada di situ ada yang pelanggan yang datang setiap saat. Ada pelanggan baru, ada orang yang cuma mau nyicipin. Nah, itu kan minta dianalisa. Kalau itu datanya dalam waktu 1 tahun bisa dikumpulkan, maka bisa dianalisa untuk mengambil keputusan. Oh, ternyata yang paling banyak terjual itu adalah makanan ini. Oh, ternyata dari yang sekian banyak terjual, yang paling memberikan return atau laba tertinggi adalah jenis makanan seperti ini. Oh, ternyata dari paling banyak yang terjual, yang melakukan lian ulang itu adalah sekian sen. Itu kan data. Kemudian dianalisa oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Ya. Oh, dari yang datang rata-rata menanyakan ada wifi atau tidak. Nah, itu juga keputusan. Apakah dia akan memasang wifi di rumah makannya atau tidak? Apakah dari yang datang mereka itu datang karena wifi-nya atau karena rasa masakannya? Itu juga bisa menjadi sebuah keputusan. Jadi banyak sekali data itu hanya untuk satu rumah makan. Kalau perusahaan besar banyak sekali data, namanya kemudian analisa big data. Atau yang kemudian data yang dibeli lewat Google. Ya. Kalian kan pernah ya? Bukan pernah lagi. Kalian Android punya siapa? Punya Google kan? Ya. Ketika kalian biar HP kalian aktif, kalian diminta untuk login dengan akun Google kalian kan, akun Gmail. Ya. Nah, setelah akun Gmail kan di situ ada perintahan yang harus kalian setujui, ya kan? Setuju baru diinstal, ya kan? Iya, baru diinstal. Nah, itu kalian sudah memberikan data banyak. Dari data nomor teleponnya sudah masuk, data tempat tinggalnya, data lokasi secara itu. Kemudian kalian browsing. Ya, browsing. Saya mau browsing di Tokopedia. Ada jejak-jejak digital yang ditangkap oleh Google di situ. Jadi WA, WhatsApp itu sudah biasa sebenarnya. Yang kemarin ribut-ribut itu sudah biasa, sudah lama dilakukan. Termasuk oleh Google sudah lama dilakukan. Ya, kita saja yang secara sadar atau secara tidak sadar itu memberikan data lengkap. Kita update status juga memberikan data. Wah, makanan ini enak ya. Wah, saya sedang ada di kota ini, saya sedang di kota ini. Itu kenapa kita naik kendaraan pakai Google Map itu kita tahu mana daerah macet atau tidak macet. Apakah orang Google datang ke situ? Enggak, itu adalah dari kita. Nah, itu adalah big data. Ya. Dan itu kalau dikumpulkan seluruh Indonesia, Google itu akan tahu orang Indonesia itu sukanya makan apa. Orang Indonesia itu ngutangnya berapa rata-rata. Orang Indonesia itu sering menggunakan aplikasi apa. Sehingga nanti itu dijadikan kayak untuk iklan, untuk apa oleh Google seperti itu. Ya. Orang Indonesia itu kalau buka YouTube itu nontonnya apa rata-rata? Ya, apakah drama Korea? Ya. Atau pengajian Ustadz Abdul Somad? Itu tahu orang dulu. Nah, itu namanya big data. Dan ini ke depan itu analisa kuantitatif itu penting.
ketika kalian mau menjadi seorang manajer, kalian menjadi seorang direktur, karena kalian adalah pengambil keputusan. Maka keputusan yang terbaik adalah keputusan berdasarkan data. Ya. Nah, itu pengantar dari quantity analysis atau matematika bisnis kita hari ini. Ya, saya ingin meresume, tapi saya ingin tahu dari kalian apa sih yang bisa kita dapat dari satu semester ini kira-kira. Silakan. Apa kira-kira yang akan kalian dapat satu semester ini dengan belajar dengan belajar kuantitatif analis atau matematika bisnis? Nilai dapat manajemennya emang. Manajemennya. Oke, terus ada lagi? Terus dapat model analisis juga. Ya, model matematikanya juga ya, mengambil keputusannya juga ya. Iya. Ya, jadi dalam satu semester ini kalian akan mempelajari mengelola data, ya, mengelola data dan membuat data itu dianalisa menjadi sebuah model matematika sehingga model itu bisa kita terapkan dalam bisnis untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, satu semester ini kita akan mempelajari itu bagaimana keputusan untuk memaksimalkan laba, memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Ya, dengan model apa kita bisa menggunakan dengan analisa kuantitatif model apa, ya kan, persamaan seperti apa. Kemudian kita bisa menentukan kapan bisnis ini akan mendapatkan laba, kapan laba mulai positif, ya, pakai model apa. Kemudian kita bisa membuat keputusan berapa banyak barang yang disimpan di gudang kita agar efektif, efisien, tidak membebani biaya. Ini beberapa contoh-contoh yang akan kita lakukan di perkuliahan kita sampai satu semester ini selesai. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan, ada yang mau ditanyakan?